Di sini kita mau buat tank top. Ini udah kelihatan gak? Share screen saya udah kelihatan? Dua mas. Udah. Oke, sip. Langkahnya itu kayak ini. Kalian proyeksi dari body plan itu setinggi double bottom kalian. Nah, habis itu kalian proyeksi kayak kalian bikin HB. Ntar jadinya kayak gini kan. Terus habis itu kalian itu sejajarin sama set cell kalian gitu. Terus habis itu setelah kalian sejajarin, terus proyeksi sekat, pokoknya sekat-sekat semua diproyeksi, terus webframe diproyeksi, terus mainframe ini diproyeksi juga, karena di kamar mesin itu konstruksinya itu melintang. Terus di jeruk haluan juga dia itu melintang juga. Ntar kalian proyeksi. Terus caranya sama kayak kemarin kalian bikin di main deck dan second deck itu. Yang di bawah ini kan di tank top, ini namanya itu bottom longitudinal namanya. Yang ini bottom longitudinalnya ini jaraknya itu sama kayak kemarin 0,6 kalian copy 0,6 semua. Terus yang merah ini itu namanya side girder, karena dia itu di bottom, namanya side girder. Kalau di deck namanya side deck girder. Nah, gitu. Ntar kalian bagi, jadi tergantung setengah lebar kapal kalian. Biasanya itu dia 3 gitu. Nah, terus habis itu masalah pelat. Kalau lebar pelat itu kalian proyeksi aja dari side cell. Kalian samain. Soalnya itu ring construction. Itu pasti platnya itu lebarnya itu kayak nyambung satu sama lain. Terus lebarnya ini itu sama kayak kemarin, yaitu setengah dulu 0,9, habis itu 1,8 semua gitu. Paham? Paham kan? Nah, terus yang ini kenaikan di kamar mesin itu 1 meter. Terus di sini ntar juga dikasih di sekat tubrukannya ini dikasih juga kenaikannya 1 meter. Nah, gitu. Itu aja sih. Terus cara pembuatannya sama kayak kemarin. Ada yang perlu ditanyain nggak? Kayaknya paham deh. Soalnya ini caranya itu sama kayak yang kemarin. Paham Oke. mas. Oke. Terus nih kita lanjut ke penamaan ya. Soalnya penamaan bisa lah gitu. Eh ini kalian kasih nama dulu semua: pub deck, after peak ballhead, mainframe, engine room ballhead, terus main deck, terus sekat-sekatnya dikasih nama. Terus contoh aja di masteran, kalau kayak penamanya ini side girder, button transfer, bilga plate, terus double bottom, terus sama bottom longitudinal, itu bisa kalian lihat di masteran juga bisa. Ini penamanya gini, penamaannya itu dimulai dari belakang, dari after itu dimulai dari kill dulu, kill atau lunas. Itu dimulai dari sana, itu platnya itu simbolnya kakak, itu kill. Nah, terus kalau buat lunas itu simbolnya kill, kalau lambung itu hull. Nah, terus kalian mulai penamaannya dari kill, karena di sini di after ini yang paling belakang ini kan nggak ada plat killnya, maka dia itu nggak ada plat kill. Terus ntar kalian mulainya dari yang ini, kan ada plat paling ujung dulu, ini kill 3, terus A hull, B hull, C sampai ntar tergantung berapa banyaknya. Ini J ini melambangkan itu dia berada di jalur J. Terus
hole ini menandakan dia itu di lambung gitu. Sementara 3 ini dia menandakan dia itu berada di baris berapa gitu. Di sini kan baris 1 itu jalurnya kan mulainya dari F. Dari F ini, maka dikasih penamaan F hole 1, G hole 1, H hole sampai habis star, sampai di pubteknya, sama kayak penamanya gitu. Terus sampai ke depan tar, sama kayak penamanya. Terus kalau di Bilga ini bedanya cuman IBG itu buat BG ini apa ya, kayak buat simbol di Bilga. BG itu Bilga. I ini menambangkan dia itu berada di jalur I terus baris ke 18 gitu. Paham kan? Terus peletakan penamaannya ini itu usahain di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah dolarnya ini. Paham nggak? Paham, Mas. Oke. Terus penamaan main deck besok aja. Ini set sel soalnya banyak juga. Jadi saya minta itu sekarang Minggu. Tank top itu sehari selesai. Terus penamaan bisa 2 hari kalau set sel. Oke, sip. Jadi ini tank top sama penamaan itu udah harus selesai. Buat asis kita selanjutnya itu hari Selasa. Bisa kan? Siap, Mas. Oke, ya Allah. Sip. Bisa, Ada yang Mas. ragu nggak di sini? Ada yang ragu nggak? Ini jangan di mirror dulu ya. Jangan di mirror. Karena ntar kalau kalian mirror itu kalian bakalan namain satu-satu kayak gini. Nah, buat dulu, penuhin kayak gini dulu. Nah, udah selesai kayak gini penamaan semua baru di mirror. Buat inner cell-nya. Oke. Ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Mas mau nanya, Mas. Oke. Yang di tank top itu kita ngepasin atau ngurusin di AP ya, Mas? Dipasin Yang bagian di AP. yang belakang. Oh, di AP. Di AP. Oke. Masih ada yang nanya? Terus yang di bagian collision bulkhead itu dinaikin 1 meter, Mas. Iya, kalau di sini kan di masteran ini kan nggak ada, tapi besok buat di apa ya, buat di GA itu mending dari sekarang dinaikin. Nah, soalnya di ntar kalau di GA kita tinggal copy aja, nggak 2 kali kerja gitu. Oke, ada lagi yang masih belum paham atau yang mau nanya? Terus ini juga ya, itu laporan dicicil ya, gitu. Pedoman ke BKI yang volume berapa ya? Volume 3 itu ada semacam yang ngitung pelat ya, itu ada. Kalian tinggal ganti di Excel aja, ganti Excel itu ngitung, ganti apa ya, kayak ganti ukuran utama, terus panjang-panjangnya yang X per L buritan, terus L buritan, terus L midship, terus L haluan itu diganti, terus P0-nya diganti, terus PD. Pokoknya pedoman ke BKI deh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Itu Mas mau nanya yang di main deck. Tolong zoomin dong Mas, ayo aku pakai HP. Oke, yang mana?
Yang main deck kan, iya bener. Yang itu, kok di main deck sih atasnya side cell ya? Oh, yang mana? Kan ada kayak garis putus-putus kayak gede-gede gitu kan, yang lengkung. Oh, yang ini. Mana ya? Yang Nggak di bil, kelihatan ya. yang di Bilga. Yang atas, nah itu ada yang warna apa sih itu? Yang Ungu. atasnya itu Yang ini. belum itu. Nah iya yang itu. Itu tuh Ini buatnya namanya. gimana? Ini yang side stranger itu. Ini yang side strangernya. Dia sesuai BKI. Yang tadi yang ada yang nanya si Aza tadi jumlahnya. Gitu. Mm-mm. Jumlahnya tergantung dari tinggi double bottom ke main decknya berapa. Terus misalnya ini kan emasnya itu kan di apa ya, kayak di apa ya, dibagi aja sama rata. Tapi sebenarnya itu di BKI itu diatur kan tingginya itu kan kayak kemarin. Ini kan udah double bottom nih. Ntar kan dihitung dari double bottom ke main deck itu berapa tingginya gitu kan. Nah, misalnya nih, ini 14,3. Dia itu 14,3 ini kan kalau 9 itu dia dipasang 2. Berarti kalau 12 itu dipasang 3. Berarti kalau 14 itu kisaran 4 dia punyanya, set stringernya gitu. Pokoknya kenaikan 3 lah gitu. Kenaikan 3 meter. Dia itu nambah 1. Paham nggak? Jadi nggak di div mas. Jadi Eh kayak jadi gini dari gini gini maksudnya itu kan dia itu di div dulu, bukan di div, dihitung dulu itu tinggi dari double bottomnya itu berapa. Terus kalau kan udah dapet nih tingginya berapa, terus kan kita kan mau apa ya, mau menghitung jumlahnya dulu, jumlah dari set signature-nya berapa. Terus kalau 14,3 ini berarti kan asumsi kita itu dia make berapa ya, 4 set stringernya 4 kan jumlahnya 4. Terus yang di set cell ini ntar kalian hitung di bagian tengahnya ini. Terus dia itu kan dihitung berapa tingginya ke main deck. Terus ntar kalian bagi aja sejumlah biar dapet sejumlah set side stringer tadi. Misalnya dari perencanaan set stringernya itu jumlahnya 4. Berarti kan caranya kalian di div dulu kan. Di div dulu dari ini, pokoknya dari Bilga ini ke main deck. Terus habis itu di dim, habis itu di div jadi 5 biar dapat 4 kayak tadi. Paham nggak? Itu kopinya ntar dari main deck. Nah, gitu. garis main deck itu kan. Iya benar. Mas, makasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Soalnya saya mau UTS nih. Mau nanya lagi mas, itu yang di bagian Oh, set cell itu yang paling atas kan ada garis biru patah-patah itu namanya apa mas? Ini namanya itu Asis, asis. shear strike. Ini dia namanya nih. Saya lupa. Itu bikinnya gimana mas? Itu kalau kemarin saya dari asdos saya itu, dia itu nyuruhnya berapa ya? 1 meter dari main deck. 1 meter dari main deck. Paham kan? Ini ya, saya jelasin dulu ya. Konstruksi apa ya, kayak pelat lambung itu nggak sampai ke apa ya, ke baucoknya gitu. Dia cuma sampai ke main deck. Habis itu ada namanya pelat
Shear strike itu plat nama lainnya itu lajur atas, yaitu dia tuh berbeda plat sama kayak plat sisi. Kalau plat sisi kan cuma sampai main deck, terus terusannya itu ada lagi namanya lajur atas. Dari segi ketebalan itu juga beda. Misalnya nih, dari perhitungan BKI volume 3 itu kalau nggak salah bab 4, kalau nggak salah bab 4 atau bab 5, saya lupa. Dia itu kalau tebal dari plat shear strike itu berapa tebal plat deck itu ditambah plat sisi dibagi 2. Nah, itu kalau dari BKI-nya. Kalau di sini kan nggak kelihatan itu tebalnya berapa karena kita perspektifnya cuma 2 dimensi. Tapi jaraknya itu 1 meter dari si main deck gitu. Paham nggak? Paham, Mas. Nah, yang penting nih, di ini ilmu konstruksi ini penting banget soalnya apa ya, kalian kan apa ya, kayak kuliah konstruksi nih, dari semester ini kan ada konstruksi 2, itu juga berpedoman ke ini. Karena di konstruksi itu kita kan mainnya sama profil terus sama plat, makanya kalian harus kayak banyak baca BKI, terus browsing konstruksi terus sama plat. Itu kalian harus browsing, soalnya itu pengetahuan banget. Soalnya pas nanti juga ada namanya kekuatan kapal. Kalian kuliah kekuatan kapal itu semester 4, itu lanjutan dari konstruksi. Nah, itu juga pedoman ke ini, ke profil. Terus besok KP di Galangan kalian juga bakalan ditanya ini. Tuh, ditanya profilnya apa, plat-platnya apa. Kalau kapalnya itu sedang reparasi. Saat pembangunan pun juga itu. Nah, gini, pas kalian kan pernah kunjungan Galangan kan, itu kalian awalnya kan nggak tahu tuh kayak profilnya apa gitu kan cuma bentuknya doang LL. Terus setelah kalian buat SE ini, kalian bakalan tahu, oh yang waktu itu saya lihat berarti letaknya di sini, oh gitu. Pokoknya ilmu dari SE ini penting banget, soalnya kalau misalkan kalian kerja di Galangan ntar di saat kapal reparasi itu bakalan butuh SE ini gitu. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau dari aku cukup sih, Mas. Cukup. Yang lain cukup. Cukup Mas. Cukup, Mas. Oke. Yang ini nggak usah di screenshot ya. Ya udah. Sekian dari saya. Itu progresnya. Pokoknya jangan ada yang ada yang tumpang tindih ya. Kayak apa ya? Kayak ini udah jauh banget, ini ketinggalan. Pokoknya kalian saling bantu lah. Gitu. Terus itu yang tadi, yang side cell itu penamaan Selasa udah selesai. Soalnya ya biar cepet. Terus ntar kan habis ini kan masih ada hidro dan bonjen. Itu ntar itu efektif itu ngerjain. Kalau misalkan ini selesai minggu ini, minggu besok itu misalnya udah selesai SE, itu enak, itu masih ada spare waktu 6 minggu lagi. Terus buat hidrobonjen itu 3 minggu sampai 4 minggu itu udah kelamaan 4 minggu. Terus kan masih ada sisa 2 minggu lagi buat persiapan UAS. Nah, itu kalian udah tenang di sana gitu. Itu enaknya. Udah nggak ada lagi kan? Ya udah, saya cukupin di sini karena saya juga mau UTS nih. UTS saya masih ada. Ya udah.